Hadirin ibu bapak rahimakumullah, melihat daripada perjalanan qadama sidqin orang-orang yang soleh, sahabat itu adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi dan ilmunya tidak akan dibandingi oleh siapapun, karena dia generasi pertama. Pendidikan universitas terbaik adalah dosennya Rasulullah, karena Rasulullah langsung turun ayat Al-Quran jika ada masalah, sehingga semua para sahabat adalah mujtahid. Bagaimana Mu'adz bin Jabal tatkala dikirim ke Yaman, dadanya ditunjuk untuk memutuskan apabila tidak dalam Al-Quran, hadis. Kalau hadis tidak, dengan pikirannya. Maka semua para sahabat udul, orang-orang adil dan mujtahid. Mari kita lihat bagaimana sikap sahabat di dalam mengatasi perbedaan pendapat. Lafaz hin, kalau kita ngaji nahu atau baca Al-Quran, baca hadis, itu ada kalimat hinun. Hinun ini isim zaman ghair muayyan, nama waktu tapi saat waktunya berapa lama itu nggak ada ketetapan. Apakah hin itu sehari semalam, apakah hin itu sebulan atau seminggu? Kalau syahrun sebulan enak, 29 hari 30 paling banyak kalau hitungannya adalah komariah. Lah kemudian kalau kita kalimat yaumun berarti 24 jam, ya kan? Kalau kemudian seminggu usbu ya 7 hari. Sementara hinun di Al-Quran banyak, sementara berapa lamanya? Bingung sahabat semua. Kenapa ini dipertanyakan kalimat hin? Karena ada satu sahabat yang berkata begini, saya tidak akan mendekati istri saya sampai hinin. Sampai hin. Hin ini waktu, tapi berapa lama? Akhirnya sahabat ini nanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, hin itu menurut kamu berapa lama sih? Kata Abu Bakar mah abadal abidin, selama-lamanya. Berarti kalau kamu berkata saya tidak akan mendekati istri saya sampai hin, saya tidak akan mendekati istri saya selama-lamanya sampai wafat. Ini sahabat langsung mukanya merah. Allah, ini kalimat hin doang. Tapi ini kan menurut Abu Bakar. Sementara Rasulullah bersabda, ashabi kan nujum fil ihtida, sahabatku bagaikan bintang-bintang. Jadi ilmu diserupakan dengan bintang, tauhid diserupakan dengan qamar, ma'rifat diserupakan dengan samsun, matahari. Majaz isti'arah tasrihiyah. Kalau kita menggunakan majaz ini boleh ya, majaz isti'arah tasrihiyah. Boleh juga diperjalankan kepada majaz isti'arah makniyah. Cuma isti'arah makniyah tasbihan fin nafsi, karena ada musabah, musabah bihnya dibuang. Berarti harus ada lazimul musabah bih. Itu ilmu balaghah. Gak harus kita panjang-panjang ngomong ke sana. Hadirin rahimakumullah, Abu Bakar berpendapat hin itu seumur-umur, selama-lamanya. Maka kamu tidak boleh mendekati istri kamu selama-lamanya. Tapi sahabat yang tadi berkata masih ada 3 sahabat lagi, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sementara semuanya dibenarkan oleh Rasulullah. Akhirnya sahabat yang tadi itu dia bertanya kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, menurut kamu hin itu berapa lama sih? Sayyidina Umar berkata, hin itu lamanya 40 tahun. Oh, turun. Kalau Abu Bakar masuk umur hidup, kalau Sayyidina Umar 40 tahun. Artinya saya tidak akan mendekati istri saya selama 40 tahun. Alhamdulillah turun dari selamanya jadi 40 tahun. Tapi ada Sayyidina Utsman. Kali-kali saja Sayyidina Utsman ini lebih ringan. Dia tanya sama Sayyidina Utsman, ya Utsman, hin itu waktu berapa lama? Sayyidina Utsman ngejawab, hin itu cuma sehari semalam. Hin itu cuma 1 tahun. Sayyidina Utsman, hin itu cuma 1 tahun. Kalau Abu Bakar selama-lamanya, Sayyidina Umar itu 40 tahun, kemudian Sayyidina Utsman 1 tahun. Ada satu lagi Sayyidina Ali, saya mau nanya lagi, kali-kali aja nurun. Benar juga Pak. Ali, menurut kamu hin itu berapa lama? Jawaban Sayyidina Ali, hin itu cuma sehari semalam. Akhirnya ini sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
saya punya janji tidak akan mendekati istri saya sampai hin. Saya bingung. Abu Bakar berkata seneng-eneng. Seneng-eneng itu apa ya? Bahasa Sunda itu Pak. Selama-lamanya. Bahasa Aceh susah Pak. Tapi mudah-mudahan saya bisa bahasa Aceh ya. Padahal sudah banyak ini makan air Aceh dan makanan Aceh ya. Semuanya enak-enak, terutama kopinya. Kalau ingat kopi Aceh udah segan pulang gitu Pak. Enak, perut ini nggak sakit. Kalau kopi Bogor saya ngopi 2 kali kembung hadir. Sini enggak alhamdulillah. Tapi bahasa Aceh belum bisa, sedang belajar sih sedikit-sedikit ya. Haba mah tahu hadirin rahimakumullah. Kemudian Sayyidina Utsman itu 1 tahun, Sayyidina Ali cuma sehari semalam. Akhirnya 4-4-nya dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini masalah hukum halal haram. Tuh kalau bicara halal haram hitam putih, hati-hati hubungannya dengan Al-Quran, hubungannya dengan Allah, nggak boleh ada hawa nafsu. Dipanggil 4-4-nya. Abu Bakar sini, benarkah kamu menjawab bahwa hin itu adalah seumur hidup? Benar ya Rasulullah. Mana dalilnya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ada ya Rasulullah di dalam Al-Quran. Wa matta'nahum ila hin. Ada hin nggak tuh? Aku kasih kenikmatan kepada mereka sampai yang tidak ada habis-habisnya. Maka menurut saya ya Rasulullah, orang ini tidak boleh mendekati istrinya seumur hidup. Sebagaimana Allah memberikan nikmat enggak putus-putusnya sampai orang itu wafat menghadap Allah. Oh, bener Abu Bakar, dibenerin. Terus kata Rasulullah sama sahabat itu, ya udah sahabat pakai Abu Bakar. Enggak ya Rasul, kelamaan. Masih ada ya Rasul. Sayyidina Umar, kamu berkata hin itu adalah 40 tahun. Mana dalilnya? Begitu kalau debat tanya dalilnya. Tatkala orang udah ngasih dalil ya sudah. Jangan ngasih dalil kitabnya disalahin, ya repot. Kalau betul punya dalil lain, keluarkan kitab itu, adu, baru nanti kita bicara thariqah. Apakah ini Alawiyin? Memang beda Pak. Kalau thariqah Alawiyin kayak Haddadiyin misalnya, itu thariqah yang melalui jalur baca sholawat. Beda. Kalau thariqah kayak kita Naksabandiyah, kemudian Qadiriyah, Tijaniyah misalnya, atau Rifaiyah, itu thariqah yang memperbanyak zikir dengan kumpul-kumpul begini. Jadi jangan kemudian thariqah Qadiriyah atau Naksabandiyah didebat melalui dalil thariqah Haddadiyah. Itu jadi nggak fair debat begitu. Kenapa? Beda-beda merek. Ini kadang-kadang lucu kan? Kok ngedebatnya pakai kitab itu ya? Makanya kalau debat itu jangan salahin kitabnya. Kalau mau keluarin dalil mana kuat, baru adu dalil. Itu namanya ilmu munadharah. Kalau di Bogor wajib tuh belajar itu, supaya jangan debat ujung-ujungnya pada berantem. Itu di Pulau Jawa. Kemudian hadirin rahimakumullah, Sayyidina Umar berkata 40 tahun. Kata Rasulullah, mana dalilnya hai Umar? Ada ya Rasulullah dalam Al-Quran. Hal ata 'alal insani hinun tuh, hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu, pada saat itu manusia enggak disebut apa-apa. Perpindahan dari telinga ke kuping tatkala Allah menciptakan Nabi Adam 40 tahun. Dari mata ke hidung 40 tahun. Maka hin menurut saya ya Rasul 40 tahun. Kata Rasulullah, benar kamu ya Umar. Abu Bakar benar, Umar dua lagi kan. Sayyidina Utsman, hai Utsman, kamu berkata bahwa hin itu cuma 1 tahun. Mana dalilnya? Ada ya Rasulullah di dalam Al-Quran. Tu'ti ukulaha kullahin. Pepohonan itu memberikan buahnya, masa panennya setahun sekali. Maka menurut saya ya Rasulullah, hin itu adalah 1 tahun sekali seperti musim panen buah. Kemudian apa? Kata Rasulullah, benar kamu ya Utsman. Ali,
ente kok sedikit amat sehari semalam. Pergantian siang dan malam itu ya Rasulullah sehari semalam. Membaca tasbih tatkala matahari terbit, tatkala matahari tenggelam, dari terbit ke tenggelam itu sehari semalam. Maka Sayyidina Ali berpendapat hin itu adalah tenggelam matahari dan terbitnya. Kemudian Sayyidina Utsman musim buah, Sayyidina Umar penciptaan manusia, Abu Bakar berkenaan dengan ayat Nabi Nuh seneng-eneng seumur hidup. Semuanya dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sahabat diarahkan oleh Rasulullah, silahkan sahabat, kamu mau pakai yang mana? Saya mau pakai Sayyidina Ali saja ya Rasulullah. Dan tidak disalahkan karena semua mereka mujtahid dan pinter-pinter. Apa yang tidak dibahas oleh Buya tentang makalah, dan sampai sekarang makalah Buya saya kumpulkan dengan harapan anak cucu saya nanti bisa membaca makalah Abuya. Jangan sampai dia mengenal Abuya hanya nama dan foto. Saya ingin mereka mengenal Abuya, santri cucu saya, anak-anak saya mengenal Abuya dari makalahnya. Saya rawat sampai sekarang malah Tengku Fahri ya. Saya pernah minta tolong kumpulkan ke Tengku Khairunas, saya minta. Karena kalimat-kalimat yang ini keluarnya beda dengan kita hadirin. Keluar dari orang-orang yang hatinya ma'rifat. Boleh kagak kita memuji guru setinggi-tingginya? Boleh, tapi ada batasan. Jangan jadikan guru seorang nabi. Karena nabi sudah ditutup oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau guru kita anggap wali, boleh. Dan kalau kita menganggap guru kita wali, Pak, insya Allah kita akan mendapatkan berkah